Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer Cubase yang paling top, paling mantap nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Jangan lupa juga kopinya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau nge-share sedikit tips and trick mastering. Wah, mantap nih. Jarang-jarang nih aku membahas tentang mastering, teman-teman. Walaupun sudah banyak sebenarnya video-videoku tentang mastering. Yaitu teman-teman bisa cek di sana software pluginnya pakai apa aja, mulai dari yang one click sampai yang prosesnya panjang dan sebagainya. Dan saat ini banyak sekali pertanyaan atau requestan yang masuk tentang mastering menggunakan Ozone. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya aku kurang tertarik dengan mastering Ozone ini, tapi karena banyak yang request, ya udahlah aku bikin videonya. Dan siapa tahu memang bisa untuk menjadikan opsi atau referensi buat teman-teman di sini yang ingin melakukan sebuah mastering profesional, dan ini bisa dilakukan dengan otomatis. Jadi kalian tidak perlu repot-repot, kalian tinggal one click saja. Ozone ini akan memastering file kalian secara otomatis gitu. Oke, bagaimana penggunaannya? Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Oke, di sini aku sudah ada satu file teman-teman, satu data. Ini hasil mixdown dari mixing. Jadi aku kasih contoh mixdown stereo aja biar simple. Ini lagunya teman-teman. Nah, itu lagunya. Ini bagian terklimaksnya. Nah, itu sebelum di mastering atau belum tersentuh oleh Ozone. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaan Ozone? Nah, sebenarnya Ozone ini terkenal dengan mastering otomatisnya kan teman-teman. Dan kalian itu banyak juga yang menanyakan tentang otomatisnya si Ozone ini. Makanya di sini aku mau fokus aja ke penggunaan otomatisnya. Nanti kalau penggunaan secara manualnya mungkin di lain video biar tidak terlalu panjang. Di sini aku hanya bener-bener menunjukkan bagaimana cara kerja si Ozone ini secara otomatis. Jadi buat kalian yang mau mastering simple, yang mau mixing simple, bahkan itu bisa diproses oleh si Ozone ini. Nah, caranya simple sekali teman-teman. Caranya gampang. Kalian tinggal atur aja di bagian file kalian yang terklimaksnya atau terkerasnya. Di sini kan sudah di mixing ya, tentu dinamikanya juga sudah teratur sebenarnya. Nah, kita bagian di sini tadi. Nah, di situ ya. Nah, kemudian kita buka di sini. Di sini informasi aja aku pakai Ozone 10 ya, teman-teman. Buat di seri yang di bawahnya sama saja ataupun di atasnya sama saja teman-teman, sama saja. Nah, di sini ada logo pelangi apa nih? Pelangi melingkar begitu. Kalian tinggal klik aja di sini. Nah, di sini ada tulisannya waiting for audio. Nah, kita tinggal play aja audio kita teman-teman. Nanti si Ozone ini akan memproses, akan memberikan data mulai dari EQ, kemudian kompresor, dynamic EQ, dynamic kompresor, kemudian exciter sampai ke limiternya teman-teman, sampai ke maximizernya. Jadi sudah selesai gitu aja. Nah, kita tinggal play aja, kita tunggu aja, kita simak bersama-sama. Dia mulai mengolah. Levelnya sudah berbeda ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini sudah selesai.
Bahkan dia tahu genre dari lagu kita atau musik kita, dia langsung merekomendasikan ke genrenya pop. Targetnya di sini pop. Berarti si Ozone ini tahu target dari apa genre musik yang kita mainkan itu pop. Sudah selesai teman-teman. Tonal balance-nya di sini sudah cakep ya di sini nih. Nah, sesimpel itu, one klik saja. Kalau begitu videonya sudah selesai dong ini. Iya, sebenarnya sudah selesai. Nah, tapi di sini, nah ini teman-teman, aku ingin memberikan tips and trick cara menggunakan ini gitu ya. Jadi benar, kalau kita lihat ini memang bekerja secara otomatis gitu ya. Dan hasilnya pun juga profesional, bagus gitu loh. Maksudnya tidak ada yang salah lah dari hasil di sini gitu. Nah, bahkan kalau kita lihat, nah ini kan di tab manualnya itu kita di sini sudah disediakan ini hasil EQ-nya seperti ini. Nah, high-nya di boost, sub low-nya di boost, terus di bagian mid low-nya dia sedikit dipotong. Kemudian di sini ada stabilisernya untuk tonal balance-nya, teman-teman. Nah, kemudian ini untuk imagernya. Masing-masing frekuensinya ini low-nya. Tuh. Ini mid-nya, mid high. Jadi kita tetap bisa membedah lagi sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh si Ozone ini tuh apa aja gitu. Nah, terus ini juga ada imager lagi. Oh, ini tadi impact. Ini imagernya. Nah, ini ada dynamic EQ. Jadi ada beberapa titik frekuensi yang di dynamic supaya tidak berlebihan. Terus yang terakhir maximizer atau limiternya, atau untuk menentukan kekerasan suaranya mau di berapa LUFS gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dia itu ada di berapa LUFS. Kalau kita meter, hasil otomatisnya itu ada di angka berapa sih target LUFS-nya dia gitu ya. Cukup tinggi ya teman-teman. Berarti targetnya dia itu ada di -9 teman-teman. Cukup tinggi. Nih. Ya kan? Cakep. Gokil teman-teman. Ini udah selesai. Target LUFS-nya dapat gitu, dan ya pengolahannya sudah beres, sesimpel itu aja gitu. Nah, ini kita bypass dulu. Kita bypassnya di sini aja. Nih, kita bypass. Kayak gini. On. Bypass. On. Jangan kau diam, jangan kau pergi. Nah, seperti itu aja teman-teman, dan ini sudah selesai. Nah, tips and triknya yang mau aku kasih adalah teman-teman, ini cocok banget buat kalian yang mungkin baru mulai belajar mastering, atau kalian butuh referensi mastering itu hasil suaranya seperti apa sih, atau data kita tuh kalau di mastering jadinya bagaimana sih kayak gitu, atau chainnya itu apa aja, chainnya itu mastering itu apa aja. Oh, di sini ada EQ, ada imager, ada sampai maximizernya gitu. Kalian jadi bisa tahu, dan kalian bisa tahu hasil audio kalian itu kalau di mastering harusnya bagaimana. Nah, itu untuk belajar bisa, atau untuk kalian yang memang mau menggunakan secara simple, project cepat, atau kalian punya banyak deadline, ini cocok untuk kalian gunakan gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau aku pribadi, nah ini kalau aku, sekali lagi ini opiniku dan mungkin bisa kalian terapkan teman-teman. Biasanya Ozone ini hanya untuk aku checking teman-teman. Jadi biasanya ketika aku selesai mixing atau bahkan mastering gitu, aku akan selalu cek lagi audionya, akan aku
limpahkan ke si Ozon ini gitu. Jadi aku akan berikan ke si Ozon supaya dia melakukan otomatisasinya, atau dia akan melakukan prosesnya secara otomatis kayak tadi di sini. Nah, di sini dia akan mengolah dataku setelah aku mixing dan mastering. Nah, aku akan melihat, aku akan bedah di sini. Misalkan aku akan checking apakah ininya berubah, apakah tonalitinya berubah, apakah frekuensi atau EQ-nya dirubah sama si Ozon ini gitu. Kalau memang dirubah, misalkan ini kan dia merekomendasikan untuk high-nya kita angkat. Nih, high-nya kita boost di sini ya. Nah, terus mid low-nya di-cut, terus low-nya di-boost juga. Nah, data ini yang akan aku ambil, teman-teman. Data ini akan aku olah lagi sebagai revisiku. Jadi bukan aku mengambil atau memix down data dari Ozonnya, tidak. Tapi aku lakukan ini hanya untuk checking. Jadi di masteringku nanti aku revisi lagi, high-nya aku angkat, di beberapa titik low-nya tadi seperti ini tadi, dynamic EQ-nya juga aku benerin lagi. Kayak gitu. Jadi hanya untuk mengkoreksi hasil pekerjaanku. Seperti itu, teman-teman. Ya kalau memang deadline-nya banyak, itu tadi kayak teman-teman mungkin deadline-nya banyak, project-nya banyak, ingin cepat, ingin instan, ini hasilnya sudah cukup gitu. Nah, tapi kalau ingin advance lagi atau lebih upgrade lagi, teman-teman ya gunainlah otomatisnya ini hanya sebagai koreksi saja. Jadi kita tidak manja juga. Kalau terus-terusan kita menggunakan ini otomatis selesai mastering secara otomatis, kan kapan kita berkembangnya, dan kita tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk memastering data kita, kan gitu. Kita hanya terima jadi terus gitu. Nah, makanya di sini si Ozon ini hanya aku gunakan untuk checking atau mengkoreksi hasil dari mixing masteringku. Nanti kalau hasil mixing mastering kita itu sudah sesuai, teman-teman, maka tidak akan muncul tab-tab ini, tidak akan muncul. Misal EQ-nya sudah benar, ya dia tidak akan merekomendasikan EQ di sini. Jadi ini akan berbeda terus ya. Hasil dari chain-nya di sini itu akan berbeda terus tergantung data kita. Misalkan kita sudah sampai tahap mastering, EQ-nya sudah benar, ya ini akan hilang, des. Nah, jadi tidak ada EQ. Terus misalkan dynamic EQ. Nah, di dynamic EQ ini kalau misalkan frekuensinya kita sudah rapi, sudah tidak perlu ada yang di dynamic lagi, ini akan hilang, des. Gitu. Jadi chain ini akan berubah, tidak akan selalu sama di setiap project kita. Gitu. Jadi jangan kaget nanti teman-teman ketika mempraktekkan ini kok beda gitu sama yang di video ini. Nah, itu nggak masalah, teman-teman, karena disesuaikan dengan audio kalian. Nah, di sini kita kan tidak melihat adanya kompresor kan, teman-teman. Kita tidak melihat adanya kompresor ataupun limiter gitu. Karena apa? Karena di data mixingku itu sudah rapi. Kompresornya sudah rapi. Nah, si Ozon ini tahu, oh audionya sudah enak, dynamicnya, makanya tidak dipasangi kompresor. Nah, itu jadi kalau aku lebih ke untuk checkingnya itu tadi, teman-teman. Jadi untuk mengkoreksi saja. Kalau EQ itu ya 80% selalu muncul kalau EQ, karena di proses mixing memang kita fokusnya kan untuk menggabungkan komposisi-komposisi itu. Tapi untuk EQ di mastering itu selalu ada kan, teman-teman. Nah, makanya EQ itu akan selalu muncul. Itu rekomendasi EQ-nya akan selalu muncul untuk mastering gitu. Baru nanti kita praktekkan di sini, kita olah sendiri di sini. Oh, EQ, berarti kita perlu EQ di sini, kita pasang EQ. Kalau misalkan ada kompresor yang direkomendasikan, ya kita pasang kompresor di sini. Jadi secara manual lagi kita. Jadi setelah otomatis selesai, kita bedah lagi secara manual. Itu kalau aku, tapi untuk kalian bebas. Jadi ini kebebasan, ini adalah teknologi, teman-teman. Kalau kalian mau memanfaatkan ini untuk project-project kalian, ya nggak masalah gitu. Jadi enjoy saja, aman-aman saja. Hasilnya pun kalian bisa mendengar sendiri, hasilnya mantap dan cakep gitu, teman-teman. Jadi ya segitu aja video kali ini, cukup singkat, teman-teman, tentang Ozon atau mastering mixing otomatis dari Ozon 10.
Itu semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau request konten apa lagi, coba komen di bawah. Nanti aku akan balas, aku akan jawab. Dan kalau memang perlu aku akan buatkan videonya buat kalian semua. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa, salam audio, dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye-bye.